Para bapak, para ibu, jamaah pengausan Ahad malam Senin, dan sholat masjid napa khotbah. Marilah kita awali kelawan pembacaan surah Al-Fatihah ataupun umul kitab. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib ingkang kula mulyakan wonten Masjid At-Taubah. Mugi-mugi kempal kita menika termasuk dicatat amal soleh dening Allah Subhanahu wa taala ingkang saged mengisi wonten wekdal ingkang Allah paringi dumateng kita. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam ingkang wonten hati kita, mudah-mudahan kita pertahankan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, fa insyaallah dumateng sedaya kaum muslimin ingkang berusaha untuk ittiba mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang besok diaku beliau termasuk umat ingkang pikantuk syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak, para ibu hadirin wal rahimakumullah, wonten dalem menika alhamdulillah saged muwajah malih ya kanthi sehat wal afiyah. Kira-kira malam niki nggih kumpul nika perasaane seneng napa sedih napa biasa mawon? Hah? Napa wonten sik sedih ana masalah kata? Hah? Oke. Alhamdulillah. Lha nek pun kita sudah hadir wonten majelis taklim, mudah-mudahan sejenak urusan-urusan sing mumet nika diplongkan. Nggih, kita sementara menuju kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Kita kumpul menika itu termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wonten majelis menika malaikat medeki dumateng majelis ingkang disebut di dalamnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ngabarkan wonten suatu hadis, majalasa qaumun majlisan, tidaklah seorang ataupun sebuah kaum itu duduk suatu dalam majelis, yazkurunallaha fihi, kemudian mereka itu mengingat Allah di dalam majelis itu, illa hafathumul malaikatu, kecuali malaikat akan datang mengelilingi majelis itu, wa ghasyiatur rahmah, dan rahmah pun akan turun pada mereka. Nikmat sekali ya. Jadi malaikat medeki kita ketika ada majlis di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yazkuruna Allaha fi, di mana mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala
Maka apa? Kata Nabi, illa hafathumul malaikah. Malaikat datang akan mengelilingnya. Kemudian wa ghasyiatur rahmah, rahmat Allah akan turunkan kepada mereka-mereka yang ada di dalamnya, ya. Kemudian disebutkan lagi wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut orang-orang yang kumpul tadi termasuk orang yang ingat kepada Allah besok di hari kiamat. Jadi besok Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dicatat hari Ahad tanggal 19 nggih. 19 malam Senin di Masjid Al-Taubah, si fulan kumpulnya di sini hari ini jam sekian sedang mengadakan kumpulan majelis ilmu. Itu dicatat oleh Allah Taala fi man indah, termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah malam ini kita nyelengin nabung, besok akan dicatat oleh Allah Taala. Gitu? Nah, alhamdulillah. Sebab wonten sing malam ini ndak tahu tujuannya juga ndak jelas, mau apa yang dikerjakan. Alhamdulillah niatnya dari rumah sudah sama-sama, oh saya akan hadir dalam majelis taklim, ya. Kemudian kita bertemu dengan sesama muslim, ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud di mana min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, ya. Mami muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayatasafahani, kemudian bersalaman, ya, illa, kecuali ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, maka keduanya diampuni dengan salaman itu sebelum keduanya berpisah. Ini fadilahnya ketika kita bertemu dengan muslim itu bersalaman, yang bapak dengan bapak, yang jalan dengan jalan, ya, yang putri dengan putri. Subhanallah. Jadi salaman durung mau. Pun ya alhamdulillah nambah lagi dosanya dilebur malah itu. Mami muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Luar biasa, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadilah tidaklah dua muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali akan diampuni dosanya sebelum berpisah. Jadi ini pisah nanti baru isya nih kira. Kira kan? Itu selagi ini kita dicat diampuni oleh Allah Taala detik-detik jam ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik, nggih. Seperti ini terus seperti itu, nggih. Ya amin ya rabbal alamin. Dan kita, ya kan, menunggu satu sholat ke sholat yang lain. Setelah kita sholat maghrib, kita sebentar lagi akan sholat isya, diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini hadis yang terkait dengan masalah wudu. Maka kita menunggu, balik ini katanya tempat wudunya airnya masih ada gangguan, nggih. Nah, selagi mboten batal, ini tak kabarkan, ya, Rasulullah SAW bersabda makaten, ya, di dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW, ya, kalau seorang itu berwudu, ya, berwudu, ya, itu luar biasa. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbalul wudu'i 'alal makarih wa qasrul khuta'i ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah dzalikumur ribat dzalikumur ribat dzalikumur ribat. Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian alama atas sesuatu hal, dengan hal itu yamhullahu bil khataya, dengan sesuatu itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan sesuatu itu Allah akan tinggikan derajatnya. Bagaimana reaksinya para sahabat? Responnya, kalau tentu ya Rasulullah, wong sing apik kok masuk ora pengin ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan isbaghul wudu'i 'alal makarih, yakni menyempurnakan wudu ketika dalam suasana yang tidak mengenakkan. Ini ada yang memahami di musim hujan, musim yang dingin, tetap melaksanakan wudu, ini fadilahnya luar biasa, ya. Jadi kesulitan mau pakai air kok penai atis, ya, awake ndrodok,
Niki dengan tetap dipasangkan dengan wudu ini merupakan kebaikan. Apa? Diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, luar biasa. Dan wa qasanul khutu' ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Niki nuwun sewu sing paling tebih daleme sinten nggih? Pak Bambang, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah mabrur. Barakallahu fiik. Jadi luar biasa niki, memperbanyak menuju ke masjid. Semakin jauh berarti luar biasa ngangge motor jare bunder kali itu. Ya. Al-muhim ingkang penting ingkang pokok alhamdulillah perjalanan itu semakin jauh maka Allah memberikan semakin banyak pahala. Semakin banyak Allah memberikan kesempatan yakni meninggikan derajatnya. Wa intidarus shalah ba'da shalah, menunggu satu salat kepada salat yang lain ini habis salat maghrib sampai menuju salat isya ini kan cukup lama niki. Kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah gitu. Nah, ini kita termasuk mengamalkan mekatan. Fadzalikumur ribat. Itulah ikatan, mengikatkan antara nopo? Antara iman dengan jihad fi sabilillah. Berarti pahalanya dengan toharoh itu bisa mewakili orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan nek pengen jihad di jalan Allah termasuk di antaranya mempertahankan apa ini? Toharoh, termasuk menunggu satu salat ke salat yang lain. Salat maghrib ke salat Isya ini dalam keadaan tidak batal, ini termasuk jihad fi sabilillah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan mekaten. Nah, ini beberapa informasi untuk semangat kita belajar, ya. Apalagi ada hadis yang lain dikatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Sapa wonge man salaka tariqan sing man salaka tariqan, sapa wong sing menempuh suatu jalan yang dengan jalan itu untuk mendapatkan ilmu, maka sahalallahu bihi lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kumpulnya kita itu adalah wasilah napa? Perantara, mediator, medium untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di dalamnya dikaji tentang hukum-hukum Allah taala, halal dan haram. Halal yang harus kita ketahui, kita amalkan. Haram juga yang harus kita ketahui untuk kita tinggalkan. Mekatenlah sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan. Insyaallah sunnahnya ora usah sing abot-abot, sing gampang mawon. Ya, mau naik motor, naik kendaraan ada doanya. Segala sesuatu diawali dengan bismillah. Mau masuk napa itu? WC, toilet ada doanya. Keluar juga ada doanya. Benapal Bu nggih? Benapal? Ben ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, nanti malam ini kita melanjutkan, kita ketika sholat bacaannya kita sudah sampai kepada tentang apa? Iftitah, nggih. Iftitah kemudian dilanjutkan dengan insyaallah nanti ta'awud. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalam rangka supaya kita betul-betul mengetahui tentang insyaallah syariat Allah taala, sehingga dengan ini kita akan insyaallah bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surganya Allah taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khaufa lan sapa wong sing takut dumateng maqam mahmudah, ya, terhadap kedudukan Allah taala. Wa amma man khaufa maqam mahmudah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga menahan hawa nafsunya, tidak terbawa hawa nafsunya melanggar syariat Allah taala, maka baginya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatul hiyal ma'wa, surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Sementara orang-orang yang wa asal hayatad dunya, orang-orang yang senang dengan dunia, sebaliknya apa? Neraka tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan kepada materi tentang apa? Tentang salat kita. Sebetulnya
sebelum membicarakan sholat itu sebenarnya ada masalah yang sebelumnya, yaitu amalan tentang bertoharoh, ya. Tapi karena saya ini ngambil yang materi tarjih APT, sehingga karena PT itu yang lebih komplit kayaknya ini, itu akhirnya saya ambil yang masalah kaifiatus shalah dulu. Tapi ya nanti sambil berjalan kita sampaikan tentang amalan toharoh atau bersuci, karena penting sebelum kita sholat kita bertoharoh dulu. Bagaimana sifat airnya yang harus kita ketahui, bagaimana cara wudunya itu harus juga diketahui, karena rangkaian sebelum sholat itu ada bersuci. Nah ini penting kita ketahui. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam yang lalu kita sudah sampai kepada doa iftitah, gitu. Pun hafal nggih? Di antara 4 niku nggih salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, syukur-syukur salah 4. Gitu nggih. Tapi ada yang pendek doanya nggih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu salah satu daripada doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, boleh seperti ini atau seperti ini nggih, ampun seperti ini nggih. Ya, atau seperti ini enggak ada nggih yang kita pelajari, tapi kita enggak usah menyalahkan sing macam-macam. Sing penting yang kita tahu kita amalkan pun. Sing model kau wis pak ora. Nggih, gampang sih. Wong agama la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Kalau sing salate ngene ya monggo. Tapi di dalam yang kita bahas yang sudah kita lewat tuh salat di atas ini, depan apa ini mangkibai, kedua pundak atau dekat ini telinga, selesai. Ono sing ngono wis Pak ora. Nggih, ora. Pokoknya kita sudah tahu selesai, aman. Nggih. Nanti akan ditanggungjawabkan menurut masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti akan dimintai tentang kepemimpinannya. Warajulu ra'in fi ahlihi, dan juga seorang laki itu pemimpin dalam keluarganya, ya kan? Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia nanti akan dimintai tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga keluarganya, suaminya nanti ya, keluarga suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, juga sama akan dimintai tentang kepemimpinannya. Maka kita dengan belajar sedikit demi sedikit, ya, tidak usah banyak-banyak, pokoknya sedikit rutin, ya. Karena amal yang paling disukai oleh Allah Taala apa? Ahabbul amal ilallah apa? Adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Taala itu adalah napa? Dawam meskipun sedikit. Kalau memang bisa sedikit, apa-apa, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali gitu loh. Ini ya kan, itu ke syukur-syukur akeh terusan dawam. Nah kita isone sithik dawam, alhamdulillah, itu jauh lebih baik, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Doa iftitah yang 4 monggo panjenengan dihafalkan. Yang kemarin di fotokopi maksudnya biar jenengan itu di rumah menghafal kalau belum hafal. Kalau sudah hafal berarti alhamdulillah memantapkan. Nggih? Monggo yang kemarin sudah dihafal, sudah di fotokopi, dihafalkan di rumah, dipelajari. Nanti juga sama akan saya sampaikan lagi materi-materi yang perlu panjenengan hafalkan dengan fotokopi. Kalau seperti ini kan tidak dihafalkan, sulit nggih. Nanti ada asalnya, bentuknya fotokopian, nanti biar panjenengan tendalem dihafalkan piyambak. Nggih. Nanti insyaallah ada doa-doa yang jenengan harus hafal ya, supaya nanti jenengan tuh aja nek ngon sindonga sae sampeyan aja. Jenengan siap doa, hafalkan kalimatnya bagaimana. Nggih, latihan dijamahi ibu kula alhamdulillah pun tak paringi cara berdoa. Nggih, doa kepada orang yang sudah meninggal, kepada kita meninggal sudah ada redaksinya, saya buat sendiri ya. Panjenengan nanti insyaallah tak berikan ya. Jadi Muhammadiyah itu sekali lagi bukan berarti tanpa doa karo wong mati sudah nggoni Muhammadiyah itu terambil Al-Qur'an maupun hadis, tapi dengan cara yang berbeda ya. Gitu nggih. Nah, jadi kita punya doa kepada bagaimana kalau yang sudah orang meninggal sudah ada doanya. Mau doa khusus ada. Nggih. Doa khusus ada, redaksinya ada. Nah, tak susun sendiri dengan kalimat bahasa Arab.
Tinggal nanti yang kosong-kosong itu siapa, nanti pada kesempatan yang datang kita sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan setelah kita baca iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah kita membaca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud artinya perlindungan. Ya. Baik. Setelah kita takbiratul ihram, Allahu akbar, setelah itu kita membaca apa? Iftitah, sampun lewat. Setelah iftitah akan baca Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Sebelumnya baca apa? Ta'awud. Di mana mengapa harus membaca ta'awud? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'ta lan rikalani sira maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fasta'id moko minta perlindungan sira billahi kelawan Allah minasyaitonirrajim saking setan ingkang terrajam. Terrajam itu terkutuk. Niku wonten surah An-Nahl ayat ingkang 98. Niki perintah. Jika kamu membaca Al-Qur'an maka isti'adzalah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ini berarti ketika kita akan baca Al-Qur'an, baik di luar sholat apalagi di dalam sholat. Ini dalil secara umum. Ini kalau kita membaca Al-Qur'an ya, ta'awud ya, itu yang utama. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim boleh, kecuali dalam surah At-Taubah, surat ke-9 nggih, At-Taubah gitu ya. Yang mana jenengan buka mushaf sing ora ana surat, sing ora ana basmalahnya ya. Basmalahnya cukup bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi yang lainnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditambah bismillahirrahmanirrahim. Contoh Al-Fatihah, contoh Al-Baqarah nggih. Contoh lagi Ali Imran, An-Nisa nggih. Ya, terus dan seterusnya kecuali surat At-Taubah ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan, wa imma yazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Kata Allah, wa imalan rikalane yang zaghannaka teman-teman ganggu ka ing sira minasyaitani saking setan. Apa sing ganggu? Naspun gangguan yang sungguh-sungguh gangguan, godaan. Fasta'id mongko berlindunglah kalian billahi kepada Allah, innahu sunnya dia Allah Ta'ala sami'un alim, mendengar lagi maha alim ya, mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, ini wonten surah Fussilat ayat yang ke-36. Nah, ini perintah-perintah ketika kita akan baca Al-Qur'an, isti'adzah ya, ta'awud. Kemudian ketika ada godaan setan pun ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wonten sange hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil lail kabbara summa yaqul subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk summa yaqul Allahu akbar kabira summa yaqul a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, ini sing ngendikan apa? Abu Sa'id Al-Khudri, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, rikalane beliau itu berdiri, illa salat, untuk salat bilail, ada keterangan sedikit bilail, salat malam berarti niki nggih. Kabbara, beliau takbir biasa nggih. Sumayakul, kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, ini
dalam satu redaksi makaten ketika salat malam beliau setelah takbiratul ihram membacanya ini ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Oke, ini satu riwayat makaten sehingga bacanya iftitahnya ini ya, ini iftitah yang awal ini membacanya ini redaksinya ini ya. Asing mboten niki Bu nggih? Asing nggih? Asing nggih. Ini dibaca. Jadi ini mboten nanti dilanjutkan bacaan lagi sumayakul Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu yang pendek. Ya, gitu. Ini doa iftitah ya. Seperti itu nggih. Ini doa iftitah. Ini redaksi menjelaskan ada doa iftitah. Ya, setelah takbiratul ihram subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maknanya ya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan dengan memuji kepadamu, tabarakasmuka, namamu yang maha suci, wa ta'ala jadduka, yang mana maha tinggi derajatmu, yang tidak ada ilah kecuali engkau. Nah, ini doa iftitah yang pertama ketika sholat malam. Ini sholat malam ya, sholat malam. Kemudian dilanjutkan setelah itu Allahu akbar kabira, berarti doa iftitah yang biasa kita dengar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ditambah itu. Nek ora ya sudah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira saja cukup. Nggih? Nah, ini doa. Tapi belum cukup di situ, Bu. Sumayakulu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ditambah ta'awudnya, ini model a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Ada doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikan, dari tiupan, dan dari godaan Allah syaitan nirrajim ya, bisikan, kutukan ataupun bisikan tiupan daripada syaitan yang terkutuk. Bapak Ibu rahimakumullah, ini jenis ta'awud yang lain yang sudah kita kenal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi yang sedikit agak beda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Yang hafal pundi monggo panjenengan hafalkan salah satu saja, syukur-syukur bisa menghafalkan ini nggih. Ini jarang nggih, jarang ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Ini salah satu doa ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo yang bisa dihafalkan yang mana, insyaallah fotokopi yang kemarin sudah ada ya. Jadi kita bisa memilih ta'awud mana yang hafal, yang bisa salah satu saja. Syukur-syukur sekali lagi dua-dua nih, syukur-syukur tiga-tiganya nggih, monggo ya. Jadi ada 3 kesimpulan di dalam kitab buku ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ingkang pertama. Ingkang nomor 2, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sing nomor 3, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 macam, monggo. Sing pertama ya pun cukup. Syukur mau menghafalkan yang kedua, yang ketiga itu lebih sae. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan ta'awud ketika kita akan membaca Al-Qur'an, ketika kita akan di dalam sholat akan membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana ini dibaca di dalam buku ini, kitab tafsir itu setiap rakaat. Rakaat pertama ta'awud, rakaat kedua juga sama. Ini di dalam buku ini. Setiap rakaatnya itu dibaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua juga sama ketika akan baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini keterangan dalam buku ini. Mun biasa mendengar mboten, Bu? Apa ta'awud wis pisan tok? Hah? Mengapa demikian? Karena pada rakaat 2 akan baca
Al-Qur'an juga Al-Fatihah. Ya kan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rakaat yang kedua yang membaca Al-Qur'an, maka ta'awudz juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafsi wa nafthi. Sama, monggo. Itu ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku ini setiap rakaat dibaca. Berarti ta'awudznya nek 4 rakaat salat zuhur nggih. 4. Maghrib 3. Nggih. Ini berdasarkan buku tarjih. Nggih. Monggo, alhamdulillah kita bisa mengamalkan itu jauh lebih baik insyaallah taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Setelah kita membaca ta'awudz, kita masuk ke membaca apa nih? Basmalah. Akan membaca basmalah, nggih. Nah, ini bacaan basmalah itu bagaimana? Kalimatnya basmalah itu dalam bahasa Arab membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada MC, marilah kita membaca bersama-sama membaca basmalah. Itu namanya kode. Baca basmalah bentuknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita jadi MC, marilah kita membaca kalimat basmalah. Jangan marilah kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini redaksinya kalimatnya harusnya basmalah dulu. Ini namanya masdar. Dalam bahasa Arab itu kata kerja yang dibendakkan namanya masdar. Marilah kita membaca kalimat basmalah. Bentuknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita jadi MC misalkan ya, marilah kita awali dengan pembacaan bacaan basmalah. Nah, jamaah baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan membaca marilah kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita langsung kepada praktek. Harusnya ada kode dulu. Marilah kita membaca namanya basmalah. Bentuknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bacaan ini baca basmalah secara jahar ini berarti apa? Imam bacanya terdengar oleh makmum nggih. Ataupun sir pada sholat dengan bacaan jahar. Jadi bacaan basmalah itu bisa dibaca pada sholat yang jahar dan juga pada sholat yang sir. Jahar berarti apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh nggih. Itu basmalahnya dijaharkan, boleh. Atau pada sholat-sholat ini ya dibaca sir, boleh. Paham nggih? Misalkan sholat subuh kan jahar nggih. Itu basmalahnya tidak usah dijaharkan, boleh. Dijaharkan juga boleh. Ini menurut buka ini. Mari kita lihat dengan pendapat para ulama ya. Ini diikuti oleh para ulama di antaranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat yang lain dari Abu Hurairah dan seterusnya banyak sekali. Imam Syafi'i pun demikian. Nah, dalilnya apa? Kita lihat dari Nu'aim Al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julus fil isnataini qala Allahu akbar wa idza salama qala waladi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Nasai wa Ibnu Khuzaimah. Jadi dari sahabat Nu'aim Al-Mujmir dia berkata, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah." Saya salat di belakangnya sinten? Abu Hurairah. Lebih lanjut, faqara'a, maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini kaya ngene sing mburi krungu itu berarti salat jahar apa salat sir nggih? Jahar nggih. Jadi sahabat Nu'aim Al-Mujmir itu salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana beliau Abu Hurairah membaca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dengan konteks ini sudah kita pahami. Oh, berarti sholatnya jahar. Yang baca bismillah sinten wau? Abu Hurairah, gitu. Yang mengatakan saya sholat di belakangnya Abu Hurairah, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a, kemudian Abu Hurairah membaca
bi ummil Quran. Ini terjemahan secara satu persatu biar gamblang isi daripada hadisnya. Ya, kalau saya bacanya terjemahan langsung udah kurang begitu mengena. Siti teko siti mawon, ya. Summa nuli korasi maca sinten Abu Hurairah. Saking periwayat ini, nggih, hadis ini. Nuli maca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Hatta rikalane sampai ida balagha kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika sampai kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala amin, maka beliau mengatakan amin. Siapa yang mengatakan amin ini? Abu Hurairah. Ya. Faqalan nas, kemudian juga manusia mengucapkan amin. Aminnya panjang. Dimat amin aja. Amin. Manusia cok makmum ki amin. Ini dalam bahasa Arab dibaca mat panjang amin. Nah, suaranya terdengar. Nggih. Aja ana masalah wonten ning jaman masjid niku kok jajare kula kok macane amin ini lho. Ya. Ini kalau di dalam bacaan adalah artinya beda. Amin artinya kabulkanlah. Amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Tapi amin amankan. Amankan kami. Jadi gini, amin amankan. Nah, beda ya. Seperti itu nggih. Ya. Setelah itu wa yaqul, dan lebih lanjut berkata kullama, setiap kali sajadah sujud Allahu akbar. Ketika akan sujud Allahu akbar. Ya. Wa idza qama minal julus, dan ketika beliau Abu Hurairah bangun dari duduk fil isnatain, dari 2 rakaat. Jadi masuk 2 rakaat selesai bangun dari duduk, nggih. Ya. Qala Allahu akbar. Dan ini bangun dari apa? Sujud nggih. Itu apa? Apa ini? Allahu akbar. Ya, qama minal julusi. Kemudian artinya setelah tahiyat apa ini? Tahiyat kedua, tahiyat pertama atau rakaat yang kedua nggih, itu bangun, itu menyebutkan Allahu akbar. Niku nggih, Allahu akbar. Wa idza salama, kemudian salam, yaitu assalamu alaikum. Qala walladzi, setelah salam dia mengatakan walladzi nafsi, demi zat yang jiwaku biyadihi ada di tangannya, ini sesungguhnya diriku la asbahukum, benar-benar ya menyerupakan pada kalian salatan, satu salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan demi Allah, gitu ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya saya ini menerangkan kepada kalian inilah salat yang benar-benar mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sumpah seperti itu. Abu Hurairah, inilah yang saya lihat, saya praktekkan itu adalah yang saya sampaikan ini sebagaimana salat yang saya lihat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpahnya sinten? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti salatnya Abu Hurairah ya motokopi persis dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai beliau sumpah demikian. Demi Allah, ya. Walladzi nafsi, demi zat yang jiwaku ada biyadihi, ada di tangannya. Ya. Ini sesungguhnya saya la asbahukum, benar-benar menyerupakan, mentasbihkan kepada kalian salatan, menggambarkan satu salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya demikian. Jadi Abu Hurairah betul-betul apa yang dilakukan salat ketika Nabi salat itu direkam betul. Bacaannya, gerakannya itu disampaikan juga kepada orang selainnya seperti yang diriwayatkan oleh Nuaim al-Mujmir. Itu. Jadi Kanjeng Nabi salat ini Abu Hurairah kemudian mulang kepada yang lainnya, disampaikan. Ini saya persis ini. Saya sampaikan kepada Anda ini persis saya mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, mantap dengan sumpah. Nah, berarti salatnya itu seperti itu dengan redaksinya semacam itu. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah berarti satu pelajaran membaca basmalah itu terdengar, berarti apa? Jahar. Ya. Diriwayatke jahar pun niki satu riwayat mekaten, ndak usah bingung nanti kalau ana sing ada dalil yang lain. Dan nanti dalam buku ini bagaimana terjadi, berarti bolehnya seperti itu, bolehnya seperti itu. Tidak harus pakem satu bentuk paket, enggak.
Ya, tanawu saling variasi. Boleh kadang ini, boleh seperti itu karena ada dalilnya semua, ya. Ini hadis yang terkait dengan pembacaan basmalah, ya. Jadi diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah itu beliau betul mendengar Rasulullah itu seperti itu sholatnya, ya. Berarti otomatis kalau kita sholat, ya, bacaan bismillahnya dijaharkan. Salah tidak? Ora salah. Benar karena ada perintah, ada contoh dari Rasulullah SAW. Dari mana riwayatnya Abu Hurairah? Abu Hurairah diterangkan kepada sahabat yang lain yaitu Nuaim al-Mujmir yang meriwayatkan hadis itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini dalil yang pertama tentang salat bacaan basmalah dengan apa? Jahar. Nggih. Jadi ini ana sing baca jahar, oh tahu ilmunya. Nanti ada lagi kok orang baca bismillah, cuma pas salat nang masjid kono, musala kono ora basmalah, ora sah. Orang ngerti ilmu nih. Nggih sih? Nggih kan? Nah, tapi alhamdulillah sekarang niku adanya medsos itu kajian para asatid, ya, para kiai itu terbuka betul, masyarakat mau mengakses silahkan, sudah terbuka. Tidak kayak dulu nggih. Nah, sekarang sudah luar biasa, ya, bisa diakses semua sehingga tambah ilmu. Nah, ini berhubung hampun wekdal isya Bu nggih rahimakumullah. Kita akhiri pada malam hari ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ya, malam ini ada yang ngantar kaji apa besok? Nggih. Wonten masalahnya besok jamaah haji Kabupaten Batang itu kan nggih. Jam pinten berangkatnya itu di Danutan sudah jam 16 ya. 16 sudah sampai sana. Nggih. Oh alam bisawab. Kata ingkang kami sampaikan, kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la zunuban illa ghafarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir umurana umura auladina umura ahlina umura jamaatina umur ikhwanina jamil muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa wuja'ati ni'matik wa jami'i sahatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.